Maju-ajua. Gimana? Mana jeruknya? Terima kasih oleh-olehnya jeruk. Gimana? Saya sudah dengar semua kok, saya sudah dengar semua. Enggak usah diceritain, saya sudah dengar. Hari Sabtu sudah saya perintah ke Menteri PU. Kemarin sudah sampai sana, tadi pagi katanya sudah mulai melihat lapangan, sudah ngukur, nanti sebentar lagi dikerjain. Ya. Usai Abraham Samad lapor dugaan korupsi ke KPK, Kota Medan dihiasi tulisan adili Jokowi Joko Widodo alias Jokowi pensiun sebagai Presiden RI ke-7 sejak 20 Oktober 2024. Namun cibiran dan hujatan tak berhenti. Berbeda dengan mantan Presiden RI lainnya yang bisa sedikit tenang menikmati masa pensiun. Seperti Organized Crime and Corruption Reporting Project, OC, merilis daftar nominasi orang-orang yang dinilai berkontribusi besar dalam memperburuk kejahatan terorganisir dan korupsi. Dalam nominasi itu terdapat nama Presiden ke-7 Indonesia, Jokowi yang masuk dalam daftar nominasi tersebut. Bahkan, Jumat, 31 Januari 2025, mantan Ketua KPK Abraham Samad bersama Koalisi Masyarakat Sipil mendatangi KPK untuk melaporkan dugaan korupsi Proyek Strategis Nasional, PSN, di Pantai Indah Kapuk, PIK, 2. Dalam laporan tersebut, nama Jokowi disebut, selain bos besar Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan. Setelah laporan ini, berdasarkan ulasan tribunnews.com, sudut-sudut Kota Medan, Sumatera Utara, Sumut, banyak dihiasi tulisan berbunyi adili Jokowi. Di antaranya tulisan adili Jokowi ada di Jalan Jamin Ginting, tepat di bawah flyover. Tulisan yang sama juga terlihat seperti di Jalan-Jalan Ngumban Surbakti, Jalan Setiabudi, Jalan William Iskandar, Jalan Sutrisno dan sejumlah kawasan lainnya di Medan. Tidak diketahui siapa yang membuat tulisan adili Jokowi dan apa motifnya. Tulisan tersebut terlihat di tembok-tembok sudut Kota Medan, Sabtu, 1 Februari 2025. Seperti yang terlihat di Jalan Jamin Ginting. Tepat di bawah flyover tertulis adili Jokowi yang dibuat menggunakan pilos. Tulisan yang sama juga terlihat seperti di Jalan-Jalan Ngumban Surbakti, Jalan Setiabudi, Jalan William Iskandar, Jalan Sutrisno dan sejumlah kawasan lainnya di Medan. Salah seorang warga yang ditemui di Jalan Jamin Ginting mengaku tidak tahu mengenai makna dan siapa pihak yang menulis tulisan tersebut. Tidak tahu siapa yang buat di sini, kata salah seorang warga di sana. Pengamat politik dari Universitas Sumatera Utara Indra Fauzan berpandangan, tulisan tersebut merupakan bagian dari ekspresi masyarakat. Indra juga berpandangan tulisan itu tak lepas dari masuknya Jokowi dalam deretan presiden terkorup versi OC. Saya melihat hal tersebut sebagai bentuk ekspresi. Sebagian masyarakat terkait isu-isu terkini, bagaimana dalam beberapa kasus nama Pak Jokowi selalu disebut-sebut efek dari kebijakan beliau semasa memimpin di Indonesia, puncaknya tentu terkait dengan hasil dari OC yang menempatkan beliau sebagai finalis, kata Indra. Selain itu, isu-isu soal program strategis nasional kawasan Pondok Indah Kapuk juga tak lepas dari keberadaan tulisan tersebut. Tentunya suara-suara sumbang ini melihat bahwa ada sesuatu yang harus diselesaikan walaupun dalam beberapa waktu lalu Pak Jokowi juga merespon terkait isu-isu tersebut, seperti pada isu PSN dan PIK 2, lanjutnya. Menurut Indra, tulisan tersebut sengaja dibuat apalagi Medan merupakan kediaman salah satu keluarga Jokowi. Jadi ini sebagai bentuk ekspresi dari sebagian masyarakat yang kritis saja. Adapun tulisan-tulisan tersebut tentunya cukup memberi pesankan di Medan karena di sini kan ada menantu beliau yang sedang memimpin jadi pesannya seperti itu, tutup Indra. Sebelumnya, Organized Crime and Corruption Reporting Project, OC, merilis daftar nominasi orang-orang yang dinilai berkontribusi besar dalam memperburuk kejahatan terorganisir dan korupsi. Dalam nominasi itu terdapat nama Presiden ke-7 Indonesia,
Joko Widodo masuk dalam daftar nominasi tersebut. Setelah itu, banyak coretan dinding bertuliskan Adili Jokowi terlihat di sejumlah daerah. Tulisan yang sama sebelumnya juga terdapat di sejumlah lokasi di Jakarta. Tulisan persis sama menggunakan pilos hitam yang banyak ditemui di ruang publik. Masuknya Joko Widodo dalam nominasi presiden terkorup disebut menimbulkan presiden buruk hingga dimungkinkan munculnya tulisan tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, memberikan tanggapannya soal dugaan korupsi proyek strategis nasional, PSN, Pantai Indah Kapuk, PIK, 2. Adapun dalam laporan tersebut, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, hingga pemilik Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan terseret. KPK diminta untuk memeriksa Jokowi dan Aguan. Terkait laporan tersebut, KPK menegaskan sudah menganalisa laporan yang diajukan mantan pimpinan KPK, Abraham Samad dan Muhammad Yasin ini. KPK menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas pertemuan ini, sebagaimana komitmen kami untuk menjalin kerjasama dengan seluruh elemen masyarakat dalam pemberantasan korupsi, karena kepercayaan dan dukungan publik penting untuk pemberantasan korupsi yang efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat. Informasi awal yang disampaikan dalam forum tersebut tentu akan menjadi pengayaan bagi kami di KPK, kata juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, Jumat, 31 Januari 2025. KPK akan melakukan proses analisa mengulik kebenaran dugaan tindak pidana korupsi. Untuk selanjutnya dilakukan verifikasi dan analisis ada tidaknya unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsi dan menjadi kewenangan tugas KPK, jelas Tessa Mahardika. Dilansir dari tribunnews.com, KPK pada Jumat kemarin menerima kunjungan dari mantan pimpinannya. Sejumlah aktivis anti korupsi yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil juga ikut mendampingi. Abraham Samad mengaku telah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN PIK 2 ke pimpinan KPK, Setio Budianto. Kami ini masyarakat yang peduli terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi, kata Abraham di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat. Tadi kita berdiskusi sama pimpinan KPK, dihadiri langsung oleh Pak Fitroh Roh Cahyanto dan Pak Ibnu Basuki Widodo, Wakil Ketua KPK, kemudian menyusul Pak Ketua, Pak Setio Budi juga hadir, lanjutnya. Kita mendiskusikan kasus yang sedang hangat. Kebetulan kita membawa laporannya juga yang sudah dibuat oleh teman-teman koalisi, yaitu dugaan korupsi proyek strategis nasional PIK 2, imbuhnya. Abraham Samad meminta KPK dapat melakukan investigasi terkait dugaan korupsi yang terjadi di PSN PIK 2. Ia menduga proyek PSN PIK 2 kental nuansa korupsi. KPK punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggara negara, baik yang ada di tingkat daerah maupun yang ada di tingkat pusat, katanya. Karena kita bisa duga bahwa penetapan PIK menjadi PSN itu tidak terlepas dari praktek kong kali kong, praktek suap-menyuap, ya, lanjutnya. Lebih jauh kita bisa melihat bahwa di situ ada kerugian negara sebenarnya ya, jelas Abraham Samad. Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang. Pihaknya menduga terdapat praktik suap-menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Kemudian juga kita melaporkan tentang ada dugaan kuat terjadi suap-menyuap gratifikasi di dalam penerbitan sertifikat di atas laut. Yang diduga kuat dilakukan oleh Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya, ujar Abraham Samad. Abraham Samad mengingatkan KPK untuk tidak takut memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat proyek PSN PIK 2. Oleh karena itu, kita meminta supaya KPK tidak usah khawatir memanggil orang yang merasa dirinya kuat selama ini, yaitu Aguan, ujar Abraham Samad. Menurut mantan Wakil Ketua KPK Muhammad Yasin, penggunaan aset di atas laut itu merugikan negara, karena tidak mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku. Hal itu tertuang dalam UUD 1945 yang menyebutkan bahwa bumi, air,
dan kekayaan yang ada di dalamnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Tidak bisa dikuasai oleh oknum tertentu, dikuasai untuk proyek-proyek yang tadi disebutkan Pak Abraham Samad itu PIK 2, berikut dengan penerbitan sertifikat yang super cepat itu, ucapnya. Itu sudah melanggar, itu bisa Budi 45 yang dilanggar, konstitusi, Undang-Undang 31 tahun 1999 itu pasal 2, imbuh Jasin. Jasin tak memungkiri Kejaksaan Agung, Kejagung, telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyelidikan, Sprinlidik, untuk mengusut polemik pagar laut di Tangerang. Namun, ia menyatakan KPK juga bisa berjalan bersamaan untuk mengusut kasus lainnya yang terkait dengan PSN PIK 2. Suatu kasus itu bisa saja ditangani oleh ketiga APH, kepolisian, kejaksaan, kepolisian itu secara koncuren bersama-sama, ucapnya. Jadi jangan kalau di sana sudah mulai Sprinlidik, bisa saja KPK menerbitkan Sprinlidik pada bidang kasus yang lain yang terkait dengan PIK 2 itu, jelas Jasin. Kita bicara soal keadilan, tapi kini penuh dengan dendam. Setiap langkah hanya cari kesalahan, tak terima kalah hatimu kelam. Oh, kau ingin jatuhkan yang membangun, padahal negeri ini makin maju. Dulu teriak demokrasi, kini kau benci karena berkuasa lagi. Sakit hati tak bertepi, dendammu tak bisa sembunyi. Fitnah jadi nyanyian bagi hanya karena tak duduk di kursi. Sakit hati tak bertepi, menghasut dengan caci maki. Bangsa ini ingin melangkah, tapi kau hanya buat gaduh dan resah. Di medan kau coret-coret jalan, seolah-olah pahlawan kebenaran. Tapi dulu saat kau berkuasa, rakyat menangis, negeri terluka. Oh, tak bisa kau lihat kenyataan, negeri ini terus berjalan. Bukan soal siapa yang menang, tapi masa depan yang kau buang. Oh, sakit hati tak bertepi, dendammu tak bisa sembunyi. Fitnah jadi nyanyian bagi hanya karena tak duduk di kursi. Sakit hati tak bertepi, menghasut dengan caci maki. Bangsa ini ingin melangkah, tapi kau hanya buat gaduh dan resah. KPK bukan panggung balas dendam, jangan jadi badut tinggalkan drama. Jika benar ingin negeri maju, bangunlah jangan sibuk menghujat selalu. Sakit hati tak berujung, kebenaran tak bisa kau tunduk. Jokowi sudah melangkah jauh, kau masih terjebak di masa lalu. Sakit hati tak berujung, kebenaran tak bisa kau tunduk. Jokowi sudah melangkah jauh, kau masih terjebak di masa lalu. Sakit hati tak berujung, kebenaran tak bisa kau tunduk. Jokowi sudah melangkah jauh, kau masih terjebak di masa lalu. Sakit hati tak berujung, kebenaran tak bisa kau tunduk. Jokowi sudah melangkah jauh, kau masih terjebak di masa lalu. Oh, tak bisa kau lihat kenyataan,
negeri ini terus berjalan. Bukan soal siapa yang menang, tapi masa depan yang kau buang. Bangunlah, jangan sibuk menghujat selalu. Oke, bukan panggung balas dendam. Jangan jadi badut, tinggalkan drama. Dulu kau bicara soal keadilan, tapi kini penuh dengan dendam. Setiap langkah hanya cari kesalahan, tak terima kalah hatimu kelam. Oh, kau ingin jatuhkan yang membangun, padahal negeri ini makin maju. Dulu teriak demokrasi, kini kau benci karena tak berkuasa lagi. Oh, kau ingin jatuhkan yang membangun, padahal negeri ini makin maju. Dulu teriak demokrasi, kini kau benci karena tak berkuasa lagi. Sakit hati tak bertepi, dendam tak bisa sembunyi, fitnah jadi nyanyian pagi hanya karena terduduk di kursi. Sakit hati tak bertepi, menghasut dengan caci maki. Bangsa ini ingin melangkah, tapi kau hanya buat gaduh dan resah. Di Medan kau coret-coret jalan, seolah-olah pahlawan kebenaran. Tapi dulu saat kau berkuasa, rakyat menangis, negeri terluka. Oh, tak bisa kau lihat kenyataan, negeri ini terus berjalan. Bukan soal siapa yang menang, tapi masa depan yang kau buang. Sakit hati tak bertepi, dendam tak bisa sembunyi, fitnah jadi nyanyian pagi hanya karena terduduk di kursi. Sakit hati tak bertepi, menghasut dengan caci maki. Bangsa ini ingin melangkah, tapi kau hanya buat gaduh dan resah. Tapi bukan panggung balas dendam, jangan jadi badut, tinggalkan drama. Jika benar ingin negeri maju, bangunlah, jangan sibuk menghujat selalu. Sakit tak berujung, kebenaran tak bisa kau tunggu. Jokowi sudah melangkah jauh, kau masih terjebak di masa lalu. Sakit hati tak berujung, kebenaran tak bisa kau tunduk. Jokowi sudah melangkah jauh, kau masih terjebak di masa lalu.